Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Mohon, ya silakan Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ikut live di kajiannya Buya. Saya perkenalkan, saya dari Irak. Saya ini tinggal di Irak. Oh iya. Saya di sini jam 5.15 sore. Ya. Saya teringat lagi beberapa tahun ketika saya pertama kali datang ke Irak di Koya University, lalu salah satu daripada the head department dari Islamic Studies, dia bilang, oh kamu dari Indonesia? Iya. Presiden kamu Abdurrahman Wahid? Ya, itu teman saya waktu beliau kuliah di Baghdad, katanya. Oh my God, ya katanya, itu kawan saya. Tolong, if you met him again, can you please send my salam to him? Jokingly, because of course saya tidak akan pernah bertemu dengan almarhum Pak Gus Dur gitu. Satu, yang kedua, semenjak Pak Gus Dur jadi presiden, saya itu menjadi, I just want to introduce you. Saya ini Cina Islam. I'm Chinese, I became a Muslim. Semenjak ketika saya itu menjadi seorang Chinese, saya itu, I really don't want to untuk memukakan identitas saya di Indonesia, karena menjadi seorang Cina itu saya sangat tertekan pada saat itu. Bahkan ketika saya ingin meneruskan kuliah saya di luar negeri, saya ingin mengambil political science, bapak saya bilang, kamu itu Cina, nggak akan ada ruang politik untuk orang Cina. Sampai ketika Pak Gus Dur menjadi presiden, saya bangga menjadi orang Cina. Jadi dan ketika Pak Ahok saya pun jadi kemana-mana saya bilang I'm Indonesian Chinese, I'm Indonesian Chinese. Sebelum ini saya sangat merasa tertutup dengan identitas saya sebagai seorang Cina. Apalagi ketika saya mendengar cerita-cerita sedih bapak saya bagaimana gitu, sekolah Cina waktu itu begini begitu dan nama kita harus diganti. Dan ketika Pak Gus Dur menjadi presiden, di situ saya mulai merasa, oh ternyata pluralitas itu begini. Oh ternyata saya ini orang Indonesia. Oh ternyata orang Cina juga ada kontribusinya terhadap kemerdekaan Indonesia ini. Nah di situ saya mulai merasa ada sedikit kebanggaan menjadi orang Indonesia. Dulu itu saya sangat menyesal sekali. Kadang-kadang saya suka menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya lahir di Indonesia dan menjadi seorang Cina dari Indonesia. Nah, saya sampai begitunya. Dan yang malangnya lagi ketika saya tinggal di sini, saya tinggal di Malaysia, semua di mana banyak TKW Indonesia, dan ketika saya datang ke Irak juga banyak TKW Indonesia. Di situ saya merasa bahwa saya ini harus melihat pandangan-pandangan Pak Gus Dur dan para tokoh-tokoh pluralis lainnya. Saya merasa, oh kita mesti meninggikan derajat kita sebagai seorang Indonesia. Saya banyak tertekan ketika di Malaysia, bagaimana saya dihina, ketika di sini juga gitu. Kok ada orang Indonesia? Dan keuntungannya wajah saya bukan wajah, maaf ya, maksudnya dia bertanya dulu, are you Indonesian? Yes, I'm Indonesian. Otherwise dia tangkap mungkin saya orang Filipina atau apa. Di situ saya pernah sampai ada orang Indonesia kalau jadi dosen ya. Biasanya kan orang Indonesia itu yang bagaimana kerjanya apa-apa gitu. Nah di situ saya merasa bagaimana ya. Akhirnya saya merasa perlu untuk membawa nama bangsa Indonesia di negara-negara di mana Indonesia itu sangat tidak ada nilainya di pandangan saya. Dan pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih sekali. Saya sebenarnya baru 3 minggu aja mengikuti kajian Buya Syakur dan ternyata saya sangat senang. Setiap hari saya sampai mendengar 3 jam yang udah di stream. Bukan main. Iya, dan ternyata banyak banget ide-ide Buya Syakur itu
ternyata sama sependapat dengan saya gitu, terutama dengan ide-ide humanis, pluralism dan sebagainya. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan, dan untungnya saya juga lagi libur hari ini, jadi saya bisa mengikuti acaranya Buya Syakur dengan sempurna. Terima kasih. Salam petang dari negeri satu malam. Oke Buya, apa yang mau direspon dari Ibu Evi ini? Itu kesan semacam itu juga saya mendengar langsung dari orang-orang Cina yang ada di Indramayu, di Jatibarang, ya. Itu mereka mengatakan bahwa Gus Dur itu bapak saya, bapak saya gitu, bapak saya, bapaknya orang Cina lah Gus Dur. Iya. Nah, disitulah saya punya pandangan yang mungkin berbeda dengan yang lain, bahwa Gus Dur itu bukan tidak ingin membangun toleransi, karena untuk keberadaan suku Tionghoa di Indonesia itu supaya bisa diterima dengan baik itu bukan toleransi yang diperlukan, karena toleransi itu sifatnya tukar tambah, dan biasanya toleransi itu pihak minoritas menerima persyaratan-persyaratan asal diakui akan keberadaannya oleh kelompok mayoritas, dan mayoritas itu sifatnya di mana saja selalu arogannya lebih tinggi mayoritas itu. Nah, jadi yang kita perlukan untuk keberadaan suku-suku minoritas, agama minoritas itu bukan toleransi, tapi pluralisme. Menjadi manusia pluralis artinya bahwa pluralitas itu suatu realita yang tidak bisa dihindari. Jadi keniscayaan yang tidak bisa dielakkan harus kita terima sebagai suatu realita. Ya sudah, kita terlahir berbeda, ada yang putih, ada yang kuning. Dan pluralitas itu sendiri sesungguhnya di dalam Al-Quran adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan, ayat-ayat Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhannya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan, ikhtilafu alwanikum, adanya perbedaan warna kulit kamu, wa alsinatikum, dan perbedaan lisan kamu, perbedaan bahasa kamu, perbedaan budaya, perbedaan pemikiran, perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan ras. Itu semuanya adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jadi kalau orang tidak menerima pluralitas, berarti menolak kebesaran Tuhan dong kalau begitu. Jadi bukan apa namanya toleransi yang kita perlukan membangun kerukunan di Indonesia ini, tapi adalah pluralisme itu yang oleh MUI sendiri diharamkan. Silakan dibaca di Google-nya, diharamkan pluralisme itu. Pluralisme itu tidak melarang agama, tidak, tapi memberikan kebebasan kepada siapapun untuk berkeyakinan, memberikan kebebasan siapapun untuk beragama, untuk berakidah, untuk berbudaya, untuk berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Itulah yang jadi persoalan. Jadi artinya bahwa orang-orang suku Tionghoa yang minoritas yang ada di Indonesia ini dalam kepemimpinan Gus Dur, apalagi agama Konfusius sampai dinyatakan sebagai agama resmi, dan apa itu namanya kalau acara barongsai ya, acara-acara ritual Konfusius yang dulu dilarang, ditindas, itu sekarang menjadi dibebaskan dan diakui akan keberadaannya. Itu sangat berterima kasih sekali. Seperti Ibu yang lagi Bu Evi, itu hampir semua orang Tionghoa yang ada di Indramayu, di Cirebon, semuanya mengatakan hal yang sama gitu. Adalah jasa Gus Dur semuanya itu. Dan Gus Dur adalah bapak orang Tionghoa di Indonesia ini. Terima kasih, kita aja. Ya. Baik, terima kasih Buya dan terima kasih Mbak Evi.